Ini yang paling menarik. Setiap pembelian mobil Suzuki melalui Gunawan akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money tanpa diundi. Bagi Bapak Ibu yang melakukan pembelian Daihatsu baru dengan Mas Lukman, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau barang-barang elektronik atau saldo e-money secara gratis tanpa diundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang mesin info seputar otomotif. Nah, hari ini kembali kita akan membandingkan dua unit mobil satu kelas tapi beda merek ya. Dan kali ini kita akan membandingkan ada Suzuki New XL7 tipe Alpha Hybrid versus Daihatsu Terios R Custom, yang dimana di masing-masing mereknya ini sama-sama tipe tertingginya. Dan yang menarik lagi, ini harganya juga mirip-mirip, bahkan hampir boleh dibilang sama. Nah, pada video kali ini kita akan bandingkan seperti apa perbandingan spek dan fitur-fiturnya. Jadi teman-teman nanti bisa menentukan mana yang lebih worth it untuk dimiliki. Untuk itu, buat teman-teman, sebelum kita bongkar video ini, barangkali ada juga yang ingin tahu promo-promo dari Suzuki dan promo-promo dari Daihatsu. Kita simak video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Gunawan dari Suzuki SBT Pulau Gadung. Buat Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Suzuki, bisa hubungi saya di 0812 2181 1159. Buat Bapak Ibu yang mau berkunjung ke showroom kami, bisa datang langsung di Jalan Raya Bekasi, kilometer 19, Kecamatan Cakung, Rawat-Ratai, atau lebih tepatnya di depan Terminal Pulau Gadung. Nah, buat Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Suzuki-nya, Gunawan ada promo-promo menarik nih. Yang pertama, untuk pembelian cash ataupun kredit, Gunawan akan memberikan diskon-diskon spesial. Contohnya, yang seperti unit yang ada di samping kita ini, Suzuki SL7, sampai dengan 30 jutaan. Untuk R3 sampai dengan 30 jutaan. Untuk Baleno 30 jutaan. Grand Vitara 40 jutaan. Espresso 15 jutaan. Yang kedua, kita juga ada promo DP ringan, DP mulai dari 10% aja. Contohnya seperti unit yang ada di samping kita, XL7 ini, DP-nya itu mulai dari 10 jutaan, R3 mulai dari 10 jutaan, Espresso mulai dari 10 jutaan, Baleno mulai dari 9 jutaan, Grand Vitara mulai dari 10 jutaan. Yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai 2 jutaan aja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki unit Suzuki tipe terbaru dari kami. Dan yang keempat, kita ada promo bunga 0% untuk tenor 1 tahun, dan untuk tenor 2 sampai 8 tahun, kita ada promo bunga-bunga spesial lainnya. Yang kelima, kita ada program kredit bebas angsuran. Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal, dan sisanya dibayarkan setelah pakai mobil selama 1 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membayar angsuran walaupun Bapak Ibu sudah pakai mobil selama 1 tahun. Yang keenam, kita ada program tuker tambah. Bapak Ibu yang mau tuker tambah unit lama ke unit barunya Suzuki, bisa hubungi Gunawan aja. Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena mobil lama Bapak Ibu akan mendapatkan harga terbaik di sini. Yang ketujuh, kita ada program paket servis gratis berikut jasa, servis, oli, dan spare part sampai dengan 50.000 km atau 3 tahun.
Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu mengeluarkan biaya servis lagi karena sudah gratis dari program tersebut. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik. Setiap pembelian mobil Suzuki melalui Gunawan akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money tanpa diundi. Jadi Bapak Ibu yang cari mobil Suzuki bisa hubungi Gunawan ya. Ingat Suzuki, ingat Gunawan. Halo sahabat Daihatsu dan halo teman-teman dari Kacamata Handipras. Jumpa lagi dengan saya Lukman Hakim, salah satu marketing dari Astra Daihatsu Radio Dalam. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin tanya seputar Daihatsu barunya bisa langsung hubungi Lukman, nomornya di 085775551231. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin langsung berkunjung ke showroom Astra Daihatsu Radio Dalam, alamatnya di Jalan Raya Radio Dalam nomor 20, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan pada video kali ini saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Berkat kepercayaan Bapak Ibu semuanya, saya mendapatkan penghargaan Best Sales Terbaik 3 kali berturut-turut di wilayah DKI. Tentunya ini semua berkat Bapak Ibu sekalian dan atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian mempercayakan pembelian Daihatsu dengan Mas Lukman. Sukses selalu untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, untuk bagi Bapak Ibu yang ingin rencana pembelian Daihatsu barunya, tentunya Mas Lukman punya promo-promo menarik. Nah, untuk promo yang pertama, untuk bagi Bapak Ibu yang ada rencana ingin pembelian Daihatsu barunya, kita ada promo diskon spesial, diskon terbaik se-Jabodetabek. Contohnya kita ada diskon reguler, masih ada ditambah lagi dengan diskon spesial event, dan masih ada ditambah lagi dengan diskon subsidi, dan masih ada ditambah lagi dengan diskon free administrasi bagi Bapak Ibu yang rencana pembelian secara kredit. Dan untuk yang kedua, kita ada promo spesial DP ringan, DP mulai dari 10% saja. Contohnya dengan mobil Daihatsu Terios, kita bisa DP mulai dari 15 jutaan saja. Untuk Daihatsu Sigra, kita bisa DP mulai dari 4 jutaan saja. Terus untuk unit Ayla, DP-nya mulai dari 5 jutaan saja. Dan untuk Daihatsu Xenia, DP mulai dari 10 jutaan saja. Dan untuk yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 2 jutaan saja, Bapak Ibu sekalian sudah bisa langsung bawa pulang mobil Daihatsu barunya. Bahkan untuk karyawan Astra Group, kita ada program promo balon payment. Angsuran mulai dari 1 jutaan saja. Dan yang keempat, kita ada promo bunga 0% untuk tenor 1 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu yang rencana ingin pembelian cash ataupun kredit, kurang lebih sama saja. Karena untuk bunganya sudah 0%. Dan untuk tenor 2, 3, 4, sampai 8 tahun, kita juga ada promo bunga spesial lainnya untuk Bapak Ibu sekalian. Yang kelima, kita ada promo program spesial tukar tambah. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin rencana menukarkan mobil lamanya dengan mobil baru, Bapak Ibu cukup hubungi Lukman saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan untuk mobil lama Bapak Ibu dengan merek mobil apapun, kita pastikan kita berikan penawaran terbaik di sini. Bahkan untuk pembelian mobil barunya, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon tambahan senilai 5 juta jika Bapak Ibu tukar tambah di sini. Yang keenam, kita akan berikan jasa servis gratis sampai dengan 50.000 km atau 3 tahun. Dan tentunya ini akan menghemat biaya servis Bapak Ibu sekalian, karena untuk biaya jasa servisnya sudah kita gratiskan. Yang ketujuh, kita juga ada layanan darurat 24 jam. Jadi bagi Bapak Ibu yang mobilnya ada kendala di lapangan, cukup hubungi kami, maka tim kami akan bantu Bapak Ibu di lapangan. Baik ada kendala-kendala apapun, kita akan bantu secara gratis. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik. Bagi Bapak Ibu yang melakukan pembelian Daihatsu baru dengan Mas Lukman, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja, atau barang-barang elektronik, atau saldo e-money secara gratis tanpa diundi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian Daihatsu barunya, langsung hubungi Mas Lukman. Ingat Daihatsu, ingat Mas Lukman.
Sekarang kita bandingkan eksterior depannya ya. Kita lihat di sini dari lampunya untuk Suzuki New XL7 ini lampu utamanya sudah LED multireflektor. Begitu pula dengan lampu senjanya ya, sudah LED juga. Bahkan dia sudah ada lampu DRL-nya juga nih di sini dengan lampu sen yang masih bolam halogen. Dan di bawah juga dilengkapi dengan fog lamp, ini bolam halogen juga dengan housing di finishing warna black dove yang cukup tebal. Kita bandingkan Daihatsu Terios, dia juga ada lampu LED juga ya untuk lampu utamanya. Kemudian lampu senjanya dia model garis juga di sini, agak kecil, tipis tapi panjang. Dan untuk lampu sennya dia juga sama ya, masih bolam halogen juga. Di bawahnya juga dia ada lampu fog lamp, bolam halogen, dan juga ada lampu DRL-nya, dia modelnya vertikal di samping fog lamp-nya dengan housing berwarna black glossy. Dan di sini untuk Daihatsu New Terios, dia menariknya sudah ada kamera depan karena sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang tidak ada di Suzuki XL7 ya. Dan dia juga dilengkapi dengan 2 titik corner sensor depan juga nih. Jadi untuk keamanan depannya itu ada kamera dan sensor-sensor depan. Dan kita lihat di sini untuk grill ornamennya, kalau Suzuki XL7 modelnya seperti ini, di finishing warna black glossy honeycomb ya. Ada 2 palang horizontal, kemudian di tengahnya dilengkapi dengan emblem Suzuki berwarna chrome. Dan di bawahnya ini underguardnya di finishing warna silver glossy di bagian tengah, kanan kirinya dia di finishing warna black dove ya yang menyatu dengan housing fog lamp-nya. Dan untuk Daihatsu New Terios di bagian atas dia full ya, jadi tertutup semuanya, ada ornamen warna black glossy dengan motif-motif piano tail, di tengahnya ada logo Daihatsu berwarna chrome serta ada list berwarna merah ya di bagian atasnya. Dan untuk underguard bawahnya di finishing full warna abu-abu glossy ya, cukup lebar dan ada ruang terbuka dari tengah sampai ke bawah ya di finishing warna black dove untuk kisi-kisi radiatornya ya. Dan ini adalah tampak keseluruhan wajah depan dari Suzuki New XL7 Alpha Hybrid 2024 dan ini adalah tampak depan dari Daihatsu New Terios Air Custom 2024 dan ini adalah perbandingan antara Suzuki New XL7 Alpha Hybrid versus Daihatsu Terios Air Custom 2024. Sekarang kita bandingkan untuk mesinnya. Untuk mesin dari Suzuki New XL7 Alpha ini dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi VVT dan menariknya dia sudah ada ESG dan lithium ionnya, jadi sudah disematkan teknologi smart hybrid ya atau mild hybrid. Dimana dengan mesin ini Suzuki New XL7 ini dia memiliki tenaga di 104,7 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimal di 138 Nm pada 4.400 rpm ya. Dan menariknya dia berpenggerak roda depan ya yang dirasa biasanya akan lebih nyaman kalau penggerak roda depan kalau dibawa di jalanan biasa gitu ya. Dan kita bandingkan dengan Daihatsu New Terios Air Custom ya, tentunya dia dilengkapi dengan mesin yang sama yaitu mesin bensin 1500 cc 4 silinder dengan teknologi dual VVTi. Di mana dengan mesin ini Daihatsu New Terios ini dia memiliki tenaga di 104 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimal di 138 Nm pada 4.200 rpm. Dan untuk Terios teman-teman juga sudah tahu dia dibekali dengan penggerak roda belakang yang diklaim ini biasanya lebih kuat apabila dibawa ke tanjakan-tanjakan. Jadi teman-teman juga di sini bisa pilih ya secara torsi dan juga powernya ini hampir sama, tapi teman-teman kalau suka penggerak roda depan bisa pilih Suzuki XL7 atau kalau mau penggerak roda belakang kalau suka ke gunung-gunung gitu ya, ini bisa pilih Daihatsu New Terios. Dan di sini pada kap mesinnya juga sama-sama dibekali dengan pada kap mesinnya. Sekarang kita bandingkan eksterior sampingnya ya. Kita mulai dari kaki-kakinya. Untuk Suzuki New XL7 Alpha dia dilengkapi dengan velg R16, ini warnanya full abu-abu ya, dengan profil ban di 195/60. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan hill start assist ya. Dan di atas rodanya juga ada overfender yang cukup lebar ya, berwarna black dove. Dan ini seolah-olah menyambung sampai ke roda belakangnya. Lalu di Terios yang Air Custom ini velgnya lebih besar, R17, warnanya two tone polish black dan silver dengan profil ban di 215/60. Rem depannya sudah cakram juga, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan hill start assist. Di atas roda juga sama, ada overfender seolah-olah menyambung sampai ke roda belakangnya, tapi lebih tipis ya dibandingkan dengan Suzuki XL7 Alpha. Dan kita lihat di samping ini juga XL7 ada set skid atau body kit warna silver lengkap dengan set body molding warna black dove di bagian atasnya. Begitu pula dengan
Daihatsu Terios Air Custom ini juga dia ada set skid ya, ini lebih lebar, warna black dove dan warna silver, dan di atasnya juga ada set body molding warna black dove juga yang ada emblem custom di belakangnya. Dan kita lihat di sini untuk spionnya, ini untuk SL7 dan juga Daihatsu Terios yang Air Custom ini sama-sama di finishing warna black glossy ya. Apapun warna mobilnya sama-sama black glossy, dilengkapi dengan lampu sen juga sama, pengaturan kacanya elektrik juga sama, bisa dilipat buka otomatis sama juga ya. Tapi untuk yang Daihatsu New Terios Air Custom itu menariknya ada kamera samping nih, karena dia sudah dilengkapi dengan kamera 360. Lalu di atas kacanya ini sama-sama ada talang air juga ya, untuk kaca depan samping belakangnya, dan di atasnya ini juga ada roof railnya. Untuk SL7 dia warna silver, dan untuk Daihatsu Terios Air Custom dia warna black dove. Dan untuk handle pintunya kita lihat XL7 dia model tarik warna chrome, ada tombol smart entry-nya juga karena kuncinya sudah keyless. Lalu untuk Daihatsu New Terios Air Custom dia warna body ya, model tarik juga dengan tombol smart entry juga. Jadi kuncinya sama-sama sudah keyless. Lalu untuk roda belakangnya tentunya sama kayak depannya. Untuk SL7 Alpha dia R16, untuk Daihatsu New Terios Air Custom dia R17 ya. Dan untuk roda belakangnya baik SL7 ataupun Daihatsu New Terios ini sama-sama dibekali dengan rem yang masih tromol. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Suzuki New XL7 Alpha Hybrid 2024. Dan ini adalah eksterior samping dari Daihatsu New Terios Facelift Air Custom 2024. Nah, sekarang kita bandingkan eksterior belakangnya ya. Dari atas di sini untuk Suzuki New XL7 nggak ada antenanya ya, karena antenanya di depan tadi. Cuman kita lupa bahas tadi. Sedangkan untuk Daihatsu New Terios dia modelnya shark fin antena warna body ya. Kemudian di bagian atas kita lihat roof spoiler dari Suzuki XL7. Ini dia kelihatan lebih panjang dan dia berkelubang juga ya, dengan warna black glossy, ada list silvernya, dan ada emblem Suzuki di bagian kirinya ya. Dan kita lihat di kacanya juga dia sudah ada kaca defoggernya, jadi sudah anti embun, lengkap dengan stop lamp di bagian atas, dan sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Sedangkan untuk Daihatsu New Terios ini spoilernya dia rata gitu ya, warna body, ada stop lamp juga. Tapi Terios tertinggi dia kacanya belum defogger nih, jadi belum anti embun walaupun memang sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Dan untuk di bagian tengah ini Terios ada garnish ornamen berwarna black glossy ya, lengkap dengan list warna silver, dan ada emblem Daihatsu di bagian tengahnya. Serta di bawahnya dilengkapi dengan kamera belakang ya. Apalagi untuk Terios kameranya sudah 360. Lalu untuk Suzuki New XL7 dia ada tambahan list garis warna chrome, dan ada background warna black glossy yang cukup lebar dengan emblem Suzuki di bagian tengahnya ya. Dan menariknya dari Suzuki XL7 walaupun belum kamera 360 tapi ada dua kamera di belakang, karena dia ada kamera belakang dan juga ada kamera untuk dashcam spion dalamnya nih. Jadi spion dalamnya dia sudah ada dashcamnya gitu ya. Kemudian kita lihat detail dari lampunya. Untuk Suzuki New XL7 modelnya seperti ini ya, kayak bumerang. Lampu belakang, lampu remnya LED, lampu sen dan lampu mundurnya dia masih bolam halogen. Begitu pula dengan Daihatsu New Terios, ini modelnya juga dia cukup sipit juga gitu ya, dengan lampu rem dan belakang sudah LED, lampu sen dan mundurnya sama-sama bolam halogen juga. Lalu untuk emblem-emblemnya di bagian kanan untuk Suzuki New XL7 tentunya ada emblem hybridnya untuk menandakan mesin hybridnya, dan di kirinya ada emblem XL7 Alpha-nya. Lalu di Terios ada emblem tipe R di bagian kiri, dan di kanannya ada emblem Terios berwarna chrome standar ya. Dan untuk bumper bawahnya untuk Suzuki New XL7 di finishing warna body di bagian atas, di bawahnya ada tambahan body kit warna black dove dan warna silver di bagian tengahnya yang cukup sporty juga, dengan tambahan dua lampu reflektor pada kanan kirinya ya. Dan tentunya dia dibekali juga dengan dua parkir sensor juga nih, ada dua titik. Sedangkan untuk Daihatsu New Terios ini bumper bawahnya dia di finishing warna black dove ya, dengan dua lampu reflektor juga kanan kirinya. Di bagian bawahnya dia ada tambahan body kit berwarna dark silver ya, ini cukup tebal, dan di bagian tengahnya juga dilengkapi dengan dua titik parking sensor. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Suzuki New XL7 Alpha Hybrid 2024. Dan ini adalah tampak belakang dari Daihatsu New Terios Air Custom 2024. Dan ini adalah perbandingan antara Suzuki New XL7 versus Daihatsu New Terios 2024. Untuk kuncinya ini sama-sama keyless ya, jadi sama-sama model remote kayak gini. Tapi untuk Suzuki XL7 dia kelihatan lebih kecil ya, ada tombol lock dan unlock di depan ini.
Dan di belakangnya dia ada logo Daihatsu untuk Daihatsu, dan untuk Suzuki dia ada background warna birunya ya, selain emblem Suzuki-nya karena mesinnya hybrid ya. Dan di sini kalau kita kunci, ini Terios hanya nyala lampu sen, tapi kalau XL7 langsung terlipat otomatis, jadi dia sudah connect dengan remote-nya. Tapi kalau saat di unlock, ini XL7 nggak bisa langsung membuka ya, tapi pada saat dinyalakan mesinnya dia nanti akan membuka otomatis. Jadi dia sudah connect dengan remote-nya gitu ya. Jadi sama-sama keyless, teman-teman cukup kantongin aja. Di sini ada tombol ya. Jadi kalau mau buka pintu-pintu bisa tekan tombol ini aja ya. Atau mau ngunci juga sama ya. Bisa tekan tombol aja. Jadi ini sudah keyless, teman-teman nggak perlu harus mengeluarkan kunci dari kantong atau dari tas gitu ya. Untuk door rim depannya ini juga belum ada perubahan, didominasi warna hitam semuanya ya, dan sedikit dia ada lapisan warna silver dan juga ada wooden panel warna hitam gitu ya. Di atas ini dia ada speaker atau tweeter tambahan ya. Kemudian untuk handle pintunya sudah ada lapisan chrome-nya. Kemudian di sini ada tombol pengaturan spionnya untuk melipat juga, ada central lock dan pengaturan power window auto di bagian drivernya aja. Ada laci kecil di sini dan armrestnya dia dilapis bahan fabric ya warna hitam. Di bawah ini dia juga ada speaker, kemudian ada cup holder dan door pocket. Lalu di bawah sini dia juga ada plat warna silver ya, dengan emblem Suzuki Sport. Dan kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya juga masih belum ada perubahan, didominasi warna hitam dengan aksen ornamen warna wooden panel bercampur dengan list warna silver, jadi senada dengan door trimnya juga ya. Untuk isi AC-nya full warna hitam ya, sedikit ada list warna chrome di bagian tengah. Dan di bawahnya dia di finishing warna wooden panel dan warna silver ya. Jadi yang tadi ya, jadi tambah elegan gitu. Kemudian di sini untuk menyalakan mesin sudah smart button. Kemudian di bawahnya ada tombol-tombol ya, ada manual leveling, VSC, kemudian ada parkir assist dan juga idling stop juga. Lalu di sini ada laci tertutup kecil, lumayan ya untuk penyimpanan, dan di bawahnya tentunya ada gas dan rem saja karena yang kita bongkar adalah yang matic-nya. Dan untuk ban joknya ini juga masih belum ada perubahan, dia masih bahan fabric di bagian tengahnya, kanan kirinya bahan kulit, jadi kombinasi kayak gini dengan motif-motif di tengahnya yang cukup sporty ya. Untuk pengaturan sandarannya di sini masih manual, lengkap dengan pengaturan ketinggian jok juga masih manual, dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya modelnya juga masih sama ya, ada lapisan kulitnya, kemudian ada warna silvernya ya, gitu. Di kanan kirinya ada warna chrome, di tengah juga ada lingkaran warna chrome, lengkap dengan logo Suzuki berwarna chrome juga. Lalu di sini juga ada airbag, jadi sudah ada dual airbag, dan menariknya Suzuki New XL7 yang tidak ada di Terios itu dia sudah ada cruise controlnya nih. Jadi teman-teman pada saat mendapati jalanan kosong misalkan di tol gitu ya, ini bisa diaktifkan, kita nggak perlu injak gas lagi gitu ya. Jadi tentunya akan membantu meringankan pekerjaan kaki kita gitu ya, karena nggak perlu injek gas. Dan di kirinya dia ada tombol-tombol untuk mengatur audio head unitnya ya. Jadi sudah audio string switch, di bawahnya ada untuk mengangkat telepon dan untuk mengontrol Bluetooth juga. Lalu untuk setirnya ini pengaturannya dia hanya bisa naik turun, jadi belum bisa maju mundur ya. Dari baru tilt, belum teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan dia ada sarana untuk menyalakan lampu-lampunya, dan menariknya ada pilihan autonya, dan di kirinya ada sarana untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin karena sudah keyless, jadi cukup injak rem aja lalu tekan tombol start engine-nya yang di sebelah kanan setir ya. Kita nyalakan. Saat dinyalakan kita lihat tampilan speedometernya juga belum ada perubahan ya. Dia masih modelnya analog untuk RPM dan juga kilometernya. Jadi RPM-nya di kiri, kanannya untuk kilometer atau kecepatannya. Tapi untuk MDID-nya dia sudah full TFT ya. Jadi sudah layar animasi, tapi walaupun kecil aja di tengah gitu. Tapi secara keseluruhan nuansanya itu cukup elegan dan juga sporty gitu ya. Di tengah sudah ada head unit audio touchscreen ya, dan ini belum ada perubahan, modelnya masih tertanam di dalam gitu ya. Untuk fitur-fiturnya lumayan karena sudah ada Bluetooth musik, pengaturan, kemudian ada USB video juga gitu ya. Dan kita lihat lainnya lagi ada aux in juga, kemudian ada Carbide Link ya, jadi aplikasi untuk mirroring dengan handphone juga bisa gitu ya. Dan ada pengaturan suaranya, pengangkat telepon gitu ya, jadi lumayan gitu ya. Dan kalau dirubah ke R atau mundur dia juga ada kamera belakangnya juga, jadi masih cukup lumayan lengkap walaupun belum selengkap mobil-mobil zaman sekarang. Dan di kanan kirinya di sini ada kisi-kisi AC kanan kiri ya, yang sudah ada list-list warna chrome-nya, dan yang di bagian kiri dia seolah-olah menyambung sampai ke kisi-kisi AC kirinya juga. Kemudian di bawahnya di sini ada wooden panel gitu ya, jadi tampak elegan, lengkap dengan list warna chrome-nya dari tengah sampai ke kiri. Lalu di tengah ini dia ada tombol untuk menyalakan lampu hazardnya. Dan untuk pengaturan AC-nya di sini sudah digital ya. Untuk pengaturan suhunya di kanan, kipasnya di kiri, kemudian ada rear defogger juga karena sudah anti embun untuk kaca depan dan belakangnya, ada depannya juga. Kemudian ada mode untuk arah semburannya juga ya, bisa diatur arah ke badan dan ke kaki juga.
lengkap dengan pilihan auto juga nih, jadi sudah auto climate ya. Dan untuk tombol-tombol AC standarnya termasuk sirkulasi udaranya juga. Lalu untuk secara keseluruhan ini memang masih belum ada perubahan dari facelift di 2023-nya. Modelnya masih sama persis, tapi secara keseluruhan tampilannya cukup sporty dan elegan. Kemudian di bawah sini juga ada port USB ya untuk colokan yang terkoneksi dengan head unit, ada iPod-nya juga. Lalu di sini juga ada power outlet dan ada laci terbuka di sini dan ada 2 cup holder yang sudah ada ventilasi AC-nya ya. Jadi bisa dingin kalau naruh botol minum di sini. Untuk tuas transmisinya modelnya seperti ini ya. Matic-nya 4 percepatan. Di sini dia ada list warna chrome di bagian atas dan di bawahnya ini di finishing warna black semuanya ya, dan ada list-list warna silver di kanan kirinya. Di sini ada pilihannya parkir, mundur, neutral, drive 2 dan L. Jadi masih Matic standar ya, bukan yang CVT. Jadi teman-teman tetap bisa ngerubah juga nih sampai di gigi L-nya juga secara manual juga. Untuk rem tangannya di model tarik ya, dan untuk tombolnya sudah di finishing warna chrome, ada console box juga di sini walaupun kecil gitu ya, dan ini sudah dilapis kulit dan bisa jadi armrest juga nih dimajuin kayak gini, jadi cukup nyaman. Tapi kalau dibuka ya memang kecil ya, jadi kurang besar gitu. Kemudian di depan sini juga ada laci utamanya, cukup lumayan ya untuk penyimpanan. Kemudian di atas tadi ya, jadi ada wooden panel dan list warna chrome yang menyambung sampai ke tengah. Begitu pula dengan kisi kacanya juga menyambung ke tengah dengan model yang cukup klasik juga ya. Dan di atas ini dia juga ada airbag untuk penumpang depannya, jadi sudah ada dual airbag, plus di pojokan juga ada tweeter atau speaker tambahan. Di bagian atas di sini ada sun visor ya, ada kaca nggak bisa dibuka tutup. Kemudian di sini dia ada pegangan tangan yang sudah retract. Lalu di tengah dia ada lampu cabinnya, ini standar warna kuning ya. Kemudian untuk spion dalamnya ini menariknya, kalau Suzuki XL7-nya Alpha ini sudah ada dashcam-nya gitu ya, jadi bisa merecord sepanjang perjalanan juga gitu, jadi ada memorinya menjadi dashcam juga gitu. Ini tidak ada di Terios Air Custom. Dan di bagian kanan di sini juga ada sun visor tanpa kaca dan lampu di bagian drivernya. Kemudian pada joknya tentunya juga ada seat belt ya dengan 3 titik penguncian di bagian driver, begitu pula dengan penumpang depannya juga sudah 3 titik penguncian. Di atas jok di sini juga ada headrest ya kanan kiri yang sudah dilapis kulit dan sudah adjustable, jadi sudah cukup modern juga. Untuk door trim depan dari Daihatsu New Terios Air Custom juga didominasi warna hitam ya, bahkan hampir hitam full, termasuk armrestnya juga warna hitam, hanya sedikit jahitan warna merah aja. Lalu di sini ada laci kecil, ada tombol-tombol power window juga, autonya juga di bagian driver aja. Handle pintunya juga dilapis chrome, dan di sini ada pengaturan spion untuk pengaturan kaca dan melipatnya ya. Dan di bawah ada speaker, 2 cup holder dan door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah di dalam ini juga nuansanya full warna hitam untuk yang facelift sekarang ya, dengan tambahan ornamen-ornamen jahitan warna merah aja paling dan warna-warna silver. Lalu di bagian pojokan juga ada tweeter ya untuk pilar pojokan di kanan kirinya, dan di sini untuk isi AC-nya juga ada lingkaran warna silvernya. Di bawah ini dia sudah dilapis soft touch ya dengan jahitan warna merah tadi, jadi empuk di sini. Di bawahnya ada tombol menyalakan mesin, ada tombol traction control atau VSC, ada idling stop, dan juga ada untuk tombol kamera 360 plus corner sensor depan ya, karena sudah ada kamera 360 dan corner sensor depan yang tidak dimiliki XL7. Dan di bawahnya juga ada laci terbuka kecil, dan untuk ban joknya ini juga sama ya, kombinasi kulit dan fabric, jadi kulitnya di samping-samping sampai belakangnya dengan jahitan warna merah, dan di tengahnya masih bahan fabric juga warna hitam dengan motif kotak-kotak gitu ya. Dan menariknya dari Terios Air Custom yang tidak ada di XL7 itu, dia sudah ada airbag di bagian joknya, karena airbagnya ada 8 airbag sampai belakang. Dan pengaturan sandarannya juga masih manual, pengaturan ketinggian jok juga ada sama ya, manual juga, maju mundurnya juga manual juga. Untuk setirnya Terios juga modelnya 3 spoke ya, dan dia sudah dilapis kulit juga sampai bawah, bahkan kanan kirinya ada silver, di bawahnya juga warna silver, tengahnya ada logo Daihatsu warna chrome, ada airbag juga untuk pengemudi. Dan menariknya dari Terios itu airbagnya ada 8 ya, jadi sampai belakang sudah ada airbagnya. Di bagian kanan sayangnya di sini hanya ada tombol untuk mengangkat telepon aja, jadi nggak ada cruise control kayak yang ada di XL7 ya. Dan di kirinya untuk pengaturan audio suite controlnya aja. Dan untuk setirnya ini Terios juga pengaturannya hanya naik turun aja, belum bisa maju mundur juga ya. Jadi baru tilt dan teleskopik sama. Di belakang setir di sini ada salah satu merupakan lampu-lampunya, menariknya ada pilihan auto, dan di kirinya ada salah satu merupakan wiper depan dan belakang masih standar juga. Untuk menyalakan mesin Daihatsu Terios juga sudah keyless ya, jadi cukup injak rem juga kalau matic. Lalu tekan tombol start buttonnya di sebelah kanan juga. Kita nyalakan.
Saat dinyalakan, tampilan dari speedometernya ini juga sama, masih analog juga ya, modelnya seperti ini. Kiri RPM, kanannya untuk kecepatannya, di tengahnya MAD-nya juga kecil malah gitu ya, masih gedean di XL7. Di tengahnya ada indikator eco indikatornya ya, jadi untuk memandu supaya kalau kita jalan biar nyetirnya irit gimana gitu, tapi tidak untuk menghemat bahan bakar ya, jadi hanya indikator aja gitu ya. Jadi masih standar seperti ini, belum ada perubahan. Di tengah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya. Ini modelnya dia tertanam juga di dalam, belum yang floating ya, kayak mobil-mobil zaman sekarang. Dan fitur-fiturnya ini lebih lengkap ya, karena dia ada radio, media juga untuk connect ke iPod dan juga USB, ada untuk angkat telepon juga, dan dia ada Android Auto dan Apple CarPlay nih yang belum ada di Suzuki SL7 ya. Dan kalau kita rubah ke R, ini bedanya dia sudah ada kamera 360 nih. Jadi tidak hanya kamera belakang aja, tapi sudah kamera 360. Dan kita lihat di sekitarnya, dia di finishing warna black glossy, ada list-list warna silver ya yang terbaru ini, dan di bawahnya juga ada ornamen warna silver juga ya, kanan kiri kayak tiang gitu, dan di tengahnya di finishing warna black glossy juga dengan pengaturan AC yang sudah digital ya. Tapi di sini dia ada pengaturan auto climate-nya juga, sudah auto, dan juga sirkulasi udaranya, tapi nggak ada untuk arah semburannya, itu hanya bisa mengarah ke badan aja, nggak ada pengaturan ke kakinya gitu ya. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya kurang lebih untuk Daihatsu Terios sekarang full warna hitam seperti ini ya. Memang masih belum banyak perubahan, tapi ya termasuk boleh dibilang cukup sporty dan elegan juga. Kemudian di bawah sini dia juga ada satu power outlet, ada port USB juga ya di sini ya. Jadi banyak colokan, dan di bawahnya ada laci penyimpanan terbuka kecil, tapi nggak ada cup holder yang sudah connect dengan AC-nya gitu ya. Kemudian untuk model tuas transmisinya seperti ini ya, dan di bawahnya di finishing warna silver standar. Pilihannya parkir, air, neutral, drive 3, 2L ya, jadi masih konvensional juga untuk pilihan Matic di Terios ini. Untuk rem tangannya juga masih sama, model tarik dengan tombol warna chrome. Di bawahnya juga ada laci penyimpanan kecil-kecil gitu ya, ada list-list warna silver kanan kirinya walaupun nggak kelihatan. Tapi menariknya dia sudah dilapis kulit ya untuk konsol boxnya, dan kalau dibuka dia ada wireless charger yang tidak ada di Suzuki XL7 ya. Jadi kalau teman-teman mau ngecas, kalau nggak bawa kabel bisa pakai wireless charger juga kalau ada aplikasi di handphonenya ya. Dan di bawahnya untuk boxnya juga lumayan gitu ya, cukup besar juga gitu untuk penyimpanan. Di depan sini juga ada laci utamanya ya, cukup besar untuk penyimpanan. Di atasnya ini sudah soft touch ya, jadi sudah dilapis kulit warna hitam dengan jahitan warna putih, tapi nggak ada laci-laci di bagian kirinya. Hanya ada kisi AC warna silver ya ornamennya. Ada airbag juga untuk penumpang depan, dan di pojokan juga ada tweeter. Di bagian atas di sini juga ada sun visor ya, lengkap dengan kaca bisa dibuka tutup, bahkan ada lampu tambahannya. Di sini juga dia ada pegangan tangan retract. Lalu yang menarik untuk Terios itu sudah ada airbag di pilar A-nya ya, di atas kanan kiri tentunya, karena dia sudah 8 airbag nih. Kemudian di tengahnya lampu cabinnya juga warna kuning tapi cukup lebar dan kelihatan lebih modern, dan ada tempat penyimpanan kacamata nih yang nggak ada di XL7 ya. Dan untuk kaca spion dalamnya sayang ini masih kaca standar nih, jadi kalah sama XL7. Dan di bagian kanannya dia ada sun visor standar juga ya, tanpa kaca dan lampu untuk drivernya. Dan di bagian kanan sini dia juga ada airbag tadi ya di pilar A-nya. Untuk seatbeltnya juga sama ya, 3 titik penguncian kanan kiri yang sudah teknologi protection dan frost limiter. Di atas jok juga ada headrestnya, ini sudah adjustable sama, tentunya sudah dilapis kulit karena joknya sudah kombinasi. Tapi yang tidak ada di XL7, di jok penumpang juga ada airbag juga ya, karena airbagnya ada 8, dan di bawah juga ada satu upper dan satu set karpet alas dengan model 3D ya, untuk karpet dari Air Custom beda dengan tipe-tipe lainnya. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya. Untuk door trim di baris keduanya juga masih sama, belum ada perubahan juga. Jadi didominasi warna hitam dan sedikit ada warna chrome di bagian handle pintunya aja ya. Kemudian armrestnya juga warna hitam dengan lapisan bahan fabric ya. Kemudian di sini ada laci kecil, lalu ada tombol power window-nya, dan di bawah ada speaker, ada cup holder dan door pocket yang cukup panjang. Dan di bawah ini dia juga ada plat berwarna silver dengan logo Suzuki Sport juga. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Suzuki New XL7 yang tipe Alpha 2024 ya.
Dan kita lihat di sini ruang cabinnya ini masih cukup longgar dengan lutut saya, dengan jok yang sudah saya mundurin. Gitu dia masih cukup lumayan jauh gitu ya jaraknya. Dan di bagian headroomnya apalagi ya, dari tinggi saya 167, ini masih 10 jari lebih juga gitu. Jadi sangat nyaman. Di kanan kirinya juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Di depan sini ada kisi-kisi AC-nya ya, ada 4 blower dengan pengaturan di kanannya. Dan di sini juga ada lampu cabin ya berwarna kuning. Dan untuk seat belt-nya di baris keduanya ini, untuk bagian kanan dia sudah 3 titik penguncian, di kiri sudah 3 titik penguncian, dan untuk yang di bagian tengah, di 2024 ini tetap sama ya, jadi masih tetap hanya 2 titik penguncian aja yang di bagian tengahnya aja ya. Kemudian di atas jok juga ada headrest yang sudah dilapis kulit, sudah adjustable, tapi juga masih 2 ya, jadi tengahnya nggak ada headrest. Dan di tengah ini dia juga sudah dilengkapi dengan armrest yang sudah dilapis kulit gitu ya. Jadi emang bahan joknya ini campuran kulit dan juga fabric di baris keduanya juga. Dan di sini juga dia ada isofix, tentunya kanan kiri ya, untuk mengikat kursi baby sangat praktis jadinya. Dan di depannya ini dia juga ada kantong-kantong yang sudah dilapis kulit juga ya. Dan di bagian bawah ini dia ada power outlet lagi dan ada laci terbuka kecil di bawahnya. Sekarang ngebandingkan baris kedua dari Terios Air Custom ya, kita buka. Door trim di baris keduanya juga sama kayak depannya, full bahan hard plastik ya, dengan warna hitam, kecuali di bagian armrestnya ini sudah soft touch warna hitam juga dengan jahitan warna merah ya. Lalu di sini juga ada laci kecil, kemudian di sini ada double power window, ada cup holder 1 ya. Kemudian header pintunya menariknya sudah dilapis chrome juga kayak depannya, dan di bawahnya ada speaker, cup holder, dan door pocket. Kita masuk ke dalam. Sekarang kita berada di baris kedua dari Daihatsu New Terios Air Custom ya. Tingginya di sini lumayan ya, dengan tinggi 197 ya. Memang nggak terlalu tinggi saya, jadi masih cukup lumayan, jadi hampir 10 jari lebih. Di bagian kakinya juga masih lumayan jauh dengan kursi yang sudah kita mundurkan full. Di atas ini dia juga ada pegangan tangan retract kanan kiri. Kemudian AC double blower-nya juga ada 3 blower di sini dengan pengaturan di kanan, dan ada lampu cabin juga warna kuning kayak depannya. Dan untuk di bagian pilar kanan kirinya ini bedanya dari XL7 Terios, tentunya ada airbag lagi ya kanan kiri, karena sudah ada 8 airbag sampai di belakang ini. Kemudian di sini juga seat belt-nya dia 3 titik penguncian kanan kiri aja, tengahnya juga sama kayak XL7, jadi hanya 2 titik aja. Untuk headrestnya juga sama, hanya 2 kanan kiri yang sudah dilapis kulit juga karena joknya sudah kombinasi, jadi tengahnya nggak ada headrest. Tapi bedanya kalau Terios di sini dia nggak ada sandaran tangan ya, armrestnya ya, jadi ini fix, nggak bisa diturunin gitu ya, beda sama XL7 tadi ada. Dan dia juga belum ada isofix juga nih di bawah-bawah jok-joknya ini. Lalu di depan ada kantong-kantong juga kanan kiri yang sudah dilapis kulit tentunya. Di sini dia ada 1 cup holder ya untuk penyimpanan botol minum bisa, dan di bawahnya juga dilengkapi dengan 1 power outlet dan juga karpet 3D di bawahnya. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Untuk pelipatan jok tengahnya atau baris keduanya ini masih sama juga. Jadi dari atas ini kita miringkan lalu ke dorong ya. Dan di sini walaupun hanya kayak gini nggak bisa terlipat full ke depan, aksesnya masih cukup lumayan gampang gitu ya. Cukup luas juga. Kita masuk ya. Nah, jadi kalau di belakang sandarannya tegak memang agak kurang nyaman, agak menekan dada gitu ya. Ini bisa kita miringin. Ini lumayan jauh ya miringnya. Nah, ini jadi nyaman. Lalu di lututnya juga langsung ada jarak nih. Jadi nggak perlu dimajuin baris keduanya juga sudah cukup lumayan menurut saya gitu ya. Tapi kalau teman-teman masih kurang lega lagi, bisa dibagi dengan baris keduanya, dimajuin aja sedikit gitu ya. Kemudian di bagian joknya ini juga sudah kombinasi ya, lapisan kulit dan fabric dengan headrest 2 juga yang sudah dilapis kulit, yang sudah adjustable. Begitu pula dengan seat belt-nya ada 2 di sini, sudah 3 titik penguncian semuanya. Kemudian ada 2 cup holder juga kanan kiri, dan menariknya yang di bagian kirinya dia ada power outlet di bawah sini ya. Jadi teman-teman kalau mau ngecas di baris ketiga tinggal colok aja dari sini. Lalu di atasnya menariknya juga tetap ada pegangan tangan, walaupun fix ya, nggak retract, tapi tetap akan berguna juga gitu ya untuk pegangan di bagian baris ketiganya.
Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Pelipatan jok Terios dia bisa full ya. Jadi sekali jebretan gini bisa dilipat kayak gini ya. Kalau SL7 tadi hanya dimiringkan, tapi ya tetap aksesnya ya lumayan ya. Kita masuk. Nah, di dalam kalau jok baris keduanya dia full, dia langsung mentok kayak gini ya. Jadi teman-teman harus bagi karena di sana masih longgar juga gitu ya. Dan bedanya itu kalau Terios dia sandarannya nggak bisa dimiringin lagi gitu ya, jadi fix kayak gini, kemiringannya agak sedikit gitu ya, tapi sudah dilengkapi dengan 2 headrest juga, sama sudah dilapis kulit ya, karena jok di baris ketiganya dia sudah kombinasi juga gitu ya. Di kanan kirinya ada seat belt juga sama, 3 titik penguncian, ada 2, ada laci-laci terbuka di kanan kirinya, ada speaker juga di sini ya, kanan kiri, dan dia juga ada power outlet di sebelah kirinya sini ya. Jadi teman-teman tetap bisa ngecas juga kalau lagi duduk di baris ketiganya, colok dari sini, dan di atas dia menariknya juga ada pegangan tangan retract kanan dan kiri ya, jadi untuk pegangan di baris ketiganya. Sekarang kita bandingkan untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi dari XL7 ya, ini masih manual. Dan bagasinya mobil 3 baris lumayan ya, masih dapat bagasi seperti ini. Dan ini juga bisa dilipat jok baris ketiganya, bisa setengah-setengah ya. Atau dua-duanya juga bisa. Ini sudah rata dengan lantai. Kemudian di bagian kanannya juga ada tempat penyimpanan toolkit dongkraknya ya, praktis di sini ya. Kemudian di bawah ini kalau karpetnya diangkat, ini juga ada storage atau tempat penyimpanan lagi yang cukup besar juga nih ya. Jadi menyambung dari kanan ke kiri. Lalu kita bandingkan dengan Daihatsu New Terios. Bukanya juga sama ya, masih manual. Nah, di sini juga hampir mirip-mirip juga gitu ya. Dan menariknya kalau Terios memang selalu dapat Cargonet gitu ya. Jadi nggak perlu beli lagi. Dan untuk pelipatan joknya Terios itu dia 2 kali pelipatan ya. Ini bisa setengah-setengah ke depan kayak gini, atau dua-duanya juga bisa nih, cuman dia ke depan kayak gini ya, jadi nggak rata dengan lantai bagasinya karena ke depan gitu, jadi makan space juga gitu ya. Dan untuk Terios dia nggak ada tempat penyimpanan toolkit dongkrak ya, dia toolkit dongkraknya disimpan di bawah jok penumpang baris pertamanya di sini, tapi dia ada lampu penerangan dan tidak ada storage atau tempat penyimpanan di bawah lantainya gitu ya. Jadi ya bagasinya seperti ini, standar aja gitu ya. Oke, kita tutup. Nah, itu tadi kita sudah membandingkan perbandingan antara Suzuki New XL7 Alpha Hybrid versus Daihatsu New Terios R Custom 2024 ya. Teman-teman sudah lihat sendiri perbandingan seperti apa. Teman-teman tentunya bisa menentukan mana yang lebih worth it untuk teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau suka dengan Suzuki New XL7 ataupun Suzuki tipe lainnya, teman-teman jangan lupa hubungin Mas Gunawan ya, nomornya ada di bawah. Atau kalau lebih suka Daihatsu Terios bisa hubungin Mas Lukman, nomornya juga ada di bawah. Jadi langsung dijapri aja. Yang mau janjian test drive bisa langsung janjian ke sales mereka langsung gitu ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan beri masukan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.